Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan yang berada di rumah kita masing-masing. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Kamis Putih yang saat ini kita lakukan secara virtual. Biarlah semua ini tidak mengurangi hikmat dan sukacita buat kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita memasuki Kamis Putih, satu dari hari Paskah, bagian dari Pekan Suci. Kamis Putih disebut juga Maundy Thursday. Kata Maundy berasal dari bahasa Latin, yaitu mandatun, yang berarti perintah. Kata ini menunjukkan pada teks Alkitab dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 34. Di mana pada saat perjamuan malam Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Melalui Kamis Putih, gereja diingatkan tentang dua hal. Pertama, kasih sejati ditunjukkan oleh Yesus melalui simbol pembasuhan kaki para murid. Ia yang adalah Allah rela merendahkan diri menjadi manusia demi cinta kasihnya yang total kepada manusia. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki dilakukan oleh bawahan terhadap atasan. Dan dalam tradisi Yunani, pembasuhan kaki dilakukan oleh budak. Melalui tindakan pembasuhan kaki ini, Yesus menunjukkan teladan untuk merendahkan diri sebagai hamba dan melayani orang yang hina sekalipun. Kedua, tindakan Yesus membasuh kaki merupakan tindakan simbolis tentang penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, dan pembaharuan. Yesus menyerahkan diri dalam kematiannya untuk menebus umat dan membersihkan dari dosa. Kita bersekutu dalam ibadah saat ini untuk mengenang karya agung itu. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya lah kita terus mengingat akan kasih setia Tuhan dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita dalam rasa syukur dan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya dalam puji-pujian mazmur. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 157, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, Insan Tangisi Dosamu. Dan bagai hamba
kita habiskan ibadah kita. Pertolongan bagi kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Damai dan sejahtera Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 162, bait pertama dan yang kedua, Hosiana Putra Daud. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sungguh kasih Tuhan Yesus besar terhadap saudara dan saya. Dia rela menanggung dosa kita. Dia juga rela merendahkan dirinya dan menebus kita. Karena itu, saudaraku, marilah dengan kerendahan hati kita datang mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengakui segala dosa yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang kami lakukan terhadap sesama, maupun yang menyakiti hati Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami sangat menyesal atas segala yang telah kami perbuat. Berkenanlah kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam terang-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kepada saudara sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan bagi saudara. Sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22, firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, dengan segenap hati yang dipenuhi sukacita karena anugerah pengampunan dari Allah, kita menyatakan puji-pujian dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama dan kedua. Kekasih Tuhan, Allah telah berkenan mengampuni dosa kita sekalian. Karena itu, marilah kita hidup di dalam hidup yang baru dengan melakukan firman-Nya sesuai dengan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merespon amanat hidup baru dengan menyanyikan Mazmur 116, bait yang pertama dan keenam. Saudaraku, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kesempatan memaknai hari Kamis Putih dalam ibadah saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengikuti teladan kasih-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Hingga kami semua beroleh berkat
untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia, dan banyak orang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini dipilih bagi kita, diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang dalam api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah kemuliaan yang menghamba dan berkorban. Bapak Ibu, bacaan kita saat ini bercerita tentang sebuah perintah Tuhan kepada orang-orang Israel setelah tulah ke-9 dinyatakan di tanah Mesir. Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi orang-orang Mesir, tetapi sebaliknya Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Israel. Tuhan akan membunuh semua anak sulung baik manusia maupun binatang. Karena itu kalau kita baca tadi dari awal, Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan kepada semua orang Israel untuk merayakan Paskah. Paskah dalam bahasa aslinya Pesak, artinya melewati. Jadi pada hari Paskah,
malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel. Malaikat Tuhan, malaikat maut melewati rumah-rumah kediaman orang Israel karena mereka membubuhkan darah anak domba di ambang batas pintu rumah dan di antara tiang pintu rumah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah inilah yang dirayakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid dalam perjamuan malam. Tetapi hal yang menarik bahwa di dalam perjamuan malam ini Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid dan saudara kita sekalian di masa kini. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29 yang sering kali menjadi penetapan perjamuan. Sebelum kita melakukan perjamuan, kita membaca ayat-ayat yang berisi penetapan. Mengapa perjamuan itu dilakukan? Nah, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29, ketika Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengatakan bahwa roti yang ia pecah-pecahkan adalah lambang tubuhnya yang akan dipecah-pecahkan. Anggur yang kemudian ia angkat, cawan yang ia angkat lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada para murid. Dia katakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian. Itu artinya bahwa Yesus membaharui perjanjian yang telah diikat Allah. Perjanjian keselamatan yang dibuat Allah dalam peristiwa Paskah, yakni keluaran dari Mesir. Yesus mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa perjanjian yang baru telah dibuat Allah, dan perjanjian itu adalah perjanjian keselamatan. Bahwa Yesus adalah anak domba yang dikorbankan, anak domba yang diserahkan oleh Allah bagi keselamatan manusia dan seisi dunia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang taat kepadanya, ia diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Kamis Putih ini kita hendak kembali disegarkan tentang peristiwa di malam Tuhan Yesus merayakan Paskah dalam perjamuan malam. Di malam merayakan Paskah ini, Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki seperti tadi yang sudah kita dengarkan menjadi sebuah lambang kerendahan diri, merendahkan diri sebagai hamba. Dan Yesus melakukannya bagi para murid. Kamis Putih mengingatkan kita, saudaraku, bahwa di dalam Yesus Kristus Allah mengikat perjanjian yang kekal. Sehingga kita tidak lagi mempersembahkan darah anak domba. Kita tidak lagi membawa persembahan binatang korban untuk menghapus dosa kita. Di dalam Yesus Kristus, dosa saudara dan saya diampuni. Dan di dalam Yesus Kristus, keselamatan dari Allah dijaminkan. Allah beserta dengan engkau, saudaraku. Karena itu, apapun yang engkau alami saat ini, beban terberat sekalipun, jangan pernah dikalahkan pengharapanmu. Jangan pernah kekuatan iman saudara kepada Yesus menjadi hilang
oleh karena pergumulan hidup. Percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berjalan bersama dengan engkau. Kamis Putih menegaskan kembali kepada saudara tentang kasih Allah yang total, kasih Allah yang bersedia masuk di dalam kehidupan saudara, memulihkan, membersihkan, dan membaharui hidup kita. Karena itu, di dalam Kamis Putih ini, kita juga diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa Kamis Putih berarti Maundy Thursday, berasal dari kata mandatum. Sama seperti Allah memerintahkan orang Israel untuk merayakan Paskah, maka kita pun juga diperintahkan Yesus. Dan perintah Yesus itu jelas untuk hidup sebagai hamba, untuk juga merelakan diri kita dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangannya untuk membasuh orang lain, membasuh luka orang lain, untuk melayani saudara-saudara kita yang hina sekalipun, untuk hidup saling mengasihi dan melayani. Bukan hanya terbatas pada perkataan, tetapi mewujud nyata melalui pemberian diri, teladan dalam tindakan. Mari saudaraku, di Kamis Putih malam hari ini, kita akan melakukan pembasuhan kaki sebagai simbol perendahan diri, sebagai simbol kesediaan untuk menjadi hamba, sebagai simbol untuk juga sama seperti Kristus melayani dan mengasihi orang lain. Biarlah firman Tuhan yang telah saudara dan saya baca mengingatkan kita kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, melakukan perintah Tuhan, untuk bersedia mengorbankan hidup kita menjadi hamba yang dipakai Allah. Sebab melalui pengorbanan itulah, melalui kesediaan untuk menjadi hamba itulah, kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari raih kemuliaan dari Allah, bukan kemuliaan manusia, dengan cara bersedia untuk menjadi hamba bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki prosesi pembasuhan kaki. Tidak semua kita bersih. Yudas bahkan Petrus, begitu juga murid-murid yang lain. Saya maupun saudara-saudara, tidak semua kita bersih. Ketika menyadari bahwa murid-muridnya tidak bersih, Yesus sangat tahu, karena dia mengenal murid-muridnya, mengenal saudara dan saya. Yesus tidak menyuruh mereka untuk membersihkan diri, karena Yesus tahu bahwa para murid membutuhkan Ia. Saudara dan saya membutuhkan Allah. Yesus tidak menghakimi para murid, apalagi menghukum mereka. Meskipun Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal Dia, Yudas akan mengkhianati dirinya, tetapi dengan penuh kasih, Ia membasuh kaki para murid. Dengan penuh kerelaan dan kerendahan hati,
Yesus mengundang mereka untuk duduk bersama-sama dengan Dia, menikmati perjamuan malam. Yesus menanggalkan jubahnya, saudaraku. Dia merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah sebuah simbol bagaimana Yesus membersihkan saudara dan saya, membersihkan para murid, menyucikan mereka dari segala dosa dan kesalahan. Yesus menyerahkan dirinya menjadi korban bagi saudara dan saya, supaya dalam pengorbanannya, saudara dan saya dibersihkan, diampuni dari segala dosa kita, dan dikaruniakan hidup yang baru. Pembasuhan kaki juga merupakan sebuah simbol pelayanan. Pelayanan muncul dari hati. Pelayanan atas dasar kasih yang sempurna kepada para murid. Dan inilah yang mengantar saudara dan saya di masa kini untuk juga mengambil bagian dalam pelayanan, karena kasih kepada Allah disertai hati yang tulus dan murni. Mari saudaraku, kita mengambil bagian dalam pelayanan ini untuk meneladani Sang Kristus yang rela menjadi hamba, membasuh kaki para murid. Kita akan memulai di kediaman kita, dimulai dari suami membasuh kaki istri, dan setelah itu orang tua membasuh kaki anak-anak sebagai simbol keteladanan, kerendahan diri untuk melayani dan mengasihi. Sambil pembasuhan kaki dilakukan di kediaman kita, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus.
Saudaraku, Yesus telah memberi teladan bagi kita. Pertanyaan diajukan kepada saudara dan saya saat ini. Inginkah engkau mengikut Yesus? Inginkah saudara meneladani Dia dalam kerendahan diri menjadi hamba, memberi diri untuk mengorbankan hidup, waktu, tenaga, materi, menjadi alat di tangan Tuhan, mewujudkan kemuliaan bagi sesama kita? Mari saudaraku, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 372, bait 1 sampai dengan 3, sambil kita meresapi lirik demi lirik, menjadi komitmen bagi saudara dan saya untuk ikut Tuhan sampai mati, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Inginkah kau ikut Tuhan? Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat
363, bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, kami kembali diberi kesempatan untuk mengingat rayakan satu teladan yang telah Engkau nyatakan bagi para murid. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami juga untuk bersedia menjadi hamba, meneladani kasih Kristus dalam hidup kami, dan kemudian menyebarkannya bagi orang lain di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami ada di dalamnya. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, bagi sekalian orang yang kami kasihi di tengah keluarga kami saat ini. Kami berdoa menyerahkan orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara bersaudara. Tuhan, mampukan kami untuk semakin saling mengasihi, semakin saling melayani, seperti Kristus telah mengasihi dan melayani kami. Biarlah kami sebagai anak-anak menghormati orang tua, dan kami sebagai orang tua menjadi teladan bagi yang muda. Bapa, kami berdoa saat ini, menyerahkan sekalian jemaat Tuhan saudara-saudara kami, yang di Kamis Putih ini mereka terbatas untuk beribadah, baik oleh karena sedang bekerja, sedang terbaring karena sakit penyakit, atau sedang bergumul dalam duka cita dan persoalan-persoalan kehidupan. Biarlah Kamis Putih ini menjadi kekuatan, menjadi sebuah obat penyembuh, terlebih firman Tuhan yang telah kami dengar, sehingga saudara kami yang bekerja diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang mengalami persoalan
diberikan jalan keluar, yang berduka diberi penghiburan dan kekuatan. Bapa, kami berdoa untuk sekalian jemaat Tuhan. Kami sekalian bersaudara di dalam Tuhan Yesus, di Jemaat Pauk Wawandula, di dalam persiapan kami untuk merayakan Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Biarlah kami mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan teladan Yesus Kristus, memberi diri untuk masuk di dalam memperingati baik Jumat Agung, Sabtu Sunyi, terlebih Paskah, perayaan iman. Tuhan, meskipun COVID-19 masih menjadi bagian hidup kami, namun kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja menyatakan bagi kami sebuah pengharapan baru. Hingga meskipun kami berada dalam situasi COVID-19, tidak membatasi kami, tidak mengurangi semangat kami untuk merayakan baik Jumat Agung, Sabtu Sunyi, terlebih Paskah, ya Tuhan. Kami memohon perlindungan daripada-Mu, Tuhan. Biarlah semua rangkaian kegiatan dijaga, dilindungi Tuhan. Dari upaya-upaya yang jahat, dari usaha orang-orang yang akan menebar teror dan kebencian. Malaikat Tuhan berjaga, membentengi umat-Mu, membentengi persekutuan jemaat Tuhan, baik yang ada di Pauk Wawandula maupun yang ada di muka bumi ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh diberikan oleh sekalian saudara kami. Berkenan Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Dan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, baik di Jumat Agung maupun Paskah, Tuhan memampukan untuk melayani dengan baik. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami panitia Paskah yang telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi penyelenggara. Tuhan terus memberkati, mulai dari ketua panitia sampai dengan anggota-anggota. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan, sehingga saudara-saudara kami dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi terselenggaranya kegiatan dengan baik. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh harapan, rencana, cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami Bapa, sahut dengar doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita berdiri. Tetaplah melanjutkan hidup kita dalam perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Kita akan memuji nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 163 bait yang pertama.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat Hari Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati.